Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Di dalam kitab Duratun Nasihin ada penjelasan seperti ini. Berkata Al-Faqih Abu Lais, kata beliau, kelak pada hari kiamat ada 4 golongan manusia yang didatangkan, lalu masing-masing mengemukakan alasan, namun alasan mereka tidak ada yang diterima. Siapakah 4 golongan tersebut? Yuk kita lihat. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Golongan pertama orang kaya. Dan orang kaya ini pun mengemukakan alasan. Kata orang kaya, sesungguhnya aku orang kaya, ya Allah, sibuk mengurusi tuntutan-tuntutan hartaku, sehingga aku tiada sempat mengabdi kepadamu. Maka Allah Ta'ala berfirman, kata Allah, sesungguhnya Sulaiman memiliki wilayah antara timur dan barat, tetapi dia tidak durhaka terhadap Tuhannya. Jadi alasanmu tidak diterima. Mereka pun digiring ke neraka. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi kalau seandainya kita orang kaya, ternyata kekayaan itu menghalangi pengabdian kita kepada Allah, maka nanti di akhirat kita akan dibandingkan dengan Nabi Sulaiman. Siapakah yang paling kaya? Kita atau Nabi Sulaiman? Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan walaupun kita orang kaya, kita bisa menjadi orang yang taat kepada Allah. Kita menjadi orang yang tetap mengabdi kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga harta kita bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Golongan yang kedua adalah orang fakir. Dan orang fakir ini beralasan kenapa tidak mengabdi kepada Allah? Ternyata jawabannya karena kefakirannya. Tetapi Allah membandingkan dia dengan Nabi Isa alaihissalam. Wahai orang fakir, sekarang bandingkan antara dirimu dengan Nabi Isa. Siapa yang paling fakir? Ternyata yang paling fakir adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi akhirnya si fakir pun tidak punya alasan. Karena Nabi Isa alaihissalam, walaupun beliau fakir, tidak pernah durhaka kepada Allah. Walaupun beliau fakir, tetap mengabdi taat kepada Allah Ta'ala. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan kefakiran kita tidak membawa kepada kekufuran. Mudah-mudahan walaupun kita fakir, kita tetap bisa beribadah kepada Allah. Kita tetap bisa mengabdi kepada Allah. Dan mudah-mudahan kita tetap taat kepada Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi walaupun kita di dunia ini susah, mudah-mudahan nanti di akhirat kita bahagia. Walaupun kita di dunia ini penuh dengan penderitaan, mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua masuk surga dan kita mendapatkan kesenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Golongan ketiga yang memberikan alasan kenapa tidak mengabdi kepada Allah Ta'ala adalah hamba sahaya. Tetapi Allah membantahnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan golongan yang keempat, orang yang sakit. Orang yang sakit ini pun ia mengajukan alasan sebab sakitnya, maka Allah membandingkannya
dengan Nabi Ayub alaihissalam. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi orang sakit ini pun beralasan, gara-gara sakit itulah dia tidak bisa mengabdi kepada Allah. Gara-gara sakit itulah dia tidak bisa sholat. Intinya gara-gara sakit dia tidak bisa beribadah kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala membandingkannya dengan Nabi Ayub alaihissalam. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Nabi Ayub alaihissalam satu-satunya orang yang dikasih penyakit yang sangat luar biasa. Tapi walaupun dikasih penyakit yang sangat luar biasa, penderitaan beliau sangat luar biasa, tetapi Nabi Ayub alaihissalam tetap bersyukur kepada Allah, tetap mengabdi kepada Allah, tetap tidak durhaka kepada Allah. Maka alasan orang fakir itu pun ditolak oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dibandingkan dengan Nabi Ayub alaihissalam, tidak ada apa-apanya penyakitnya. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Dari sini bisa kita menarik kesimpulan. Dalam kondisi dan situasi apapun kita tetap dituntut taat kepada Allah. Kita orang kaya tetap harus taat kepada Allah. Tetap harus ibadah kepada Allah. Kita orang fakir tetap dituntut taat kepada Allah. Tetap kita dituntut untuk beribadah kepada Allah. Kita sakit, tetap kita dituntut beribadah kepada Allah. Tetap dituntut taat kepada Allah. Apalagi kalau kita sehat. Masya Allah. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang tetap istiqomah melaksanakan taat kepada Allah Ta'ala. Walaupun kita jadi orang kaya, walaupun kita orang fakir, ataupun kita dikasih penyakit, mudah-mudahan kita selalu istiqomah beribadah kepada Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat nasihat hikmah yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan mohon maklum. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.